ketemu mantan Perdana Menteri di Malaysia dan disambut welcome banget sama warga Malaysia, sama pemerintahannya pun. Cuma sama Indonesia, dia bahkan deportasi, nggak boleh masuk. Ini Indonesia udah jadi negara Zionis kah? Cak Nun sudah pernah memprediksi kalau presiden setelah Jokowi akan lebih buruk. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama serantau menerusi sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia. Berita pertahanan Malaysia yang boleh kata penting dan gila lah hari ini. Langit Asia Tenggara kembali memanas setelah kemunculan perdana FA-50M milik Malaysia. Malu geng dengan negara jiran Malaysia. Orang Palestin ini diterima baik, disambut baik dengan negara jiran Malaysia. Namun dia saat datang ke Indonesia malah ditolak, bahkan dideportasi, geng. Ih, malunya, geng. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video malu, geng, dengan negara jiran kita, Malaysia. Kenapa demikian? Kini Indonesia udah jadi negara Zionis, geng. Kenapa demikian? Ya, karena ada dokter dari Palestina itu yang ingin datang ke Indonesia, namun ditolak, geng. Waduh, kenapa nih kok bisa menolak warga Palestina, geng? Apakah akan menerima warga Israel? Bisa jadi juga ya, gengnya, karena sekarang pemerintah kita udah bersekutu tuh, geng, dengan Israel, ya kan. Waduh, malu banget, geng. Malu-malu, padahal dari tahun-tahun dulu, dari presiden dulu sampai presiden Jokowi gak ada, geng. Namun saat kepresidenan Prabowo, aduh, tambah menjadi. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begitu. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Mantan Menteri Kesehatan Palestina ditolak masuk di Indonesia. Dr. Basim Naim adalah seorang pejabat senior di Palestina yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan juga pernah membantu untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Palestina atau di Gaza. Namun baru-baru ini ia ingin melakukan kunjungan safari politik dan dukungan internasional terkait isu Palestina. Namun ia ditolak masuk oleh pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab di Indonesia dan bahkan dia dideportasi langsung dipulangkan ke Palestina. Padahal sebelumnya ia melakukan kunjungan ke Malaysia dan disambut hangat oleh Perdana Menterinya dan bahkan warga Malaysia sekalipun. Namun di Indonesia ada pihak berwenang yang menolaknya masuk. Kenapanya? Siapanya? Kok jahat banget? Ini Indonesia udah jadi negara Zionis kah? Mantan Menteri Kesehatan Palestina ditolak untuk masuk ke Indonesia sehingga dia harus balik atau dideportasi. Sampai sekarang nggak ada kejelasan tangan-tangan siapa yang menolak. Dr. Basim Naim adalah mantan Menteri Kesehatan Palestina yang dimana dia bahkan ngebantu orang Indonesia untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan bahkan sebelum itu dia itu ketemu mantan Perdana Menteri di Malaysia dan disambut welcome banget sama warga Malaysia, sama pemerintahannya pun. Cuma sama Indonesia, dia bahkan deportasi, nggak boleh masuk. Wih, ini Indonesia udah jadi negara Zionis kah? Gue cuma nanya doang. MBG itu ada boraks, apaan sih? Cak Nun sudah pernah memprediksi kalau presiden setelah Jokowi akan lebih buruk. Nggak percaya? Coba kalian lihat. Ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Tidak apa-apa. Dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Dan coba kalian lihat sekarang. Rupiah anjlok, PHK di mana-mana.
Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama serantau menerusi sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina atau BIMPEAGA sebagai wahana strategik bagi merapatkan jurang pembangunan selain memperluas jaringan perdagangan, pelaburan, keterhubungan digital serta keterjaminan makanan di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam sidang kemuncak khas BIMPEAGA pada Khamis 7 Mei, visi rangka kerjasama serantau itu perlu dipacu dengan semangat kebersamaan, tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak tercicir daripada arus pembangunan. Katanya tatkala dunia berhadapan cabaran krisis bekalan tenaga, perubahan iklim dan ketidaktentuan ekonomi global, rantau ini harus tampil dengan pendekatan yang lebih bersepadu dan berani. Anwar berkata Malaysia turut mendukung pengukuhan keterhubungan tenaga rentas sempadan, pelaburan dalam tenaga boleh baharu serta penyelesaian lestari seperti solar dan mini grid bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih adil dan inklusif termasuk di kawasan pedalaman. Beliau berkata visi 2035 bukan sekadar dokumen dasar tetapi cerminan tekad bersama untuk membina sebuah rantau yang lebih berdaya tahan, kompetitif dan manusiawi. Menurutnya dengan semangat ASEAN yang terus menyala, pihaknya akan terus menyokong agenda pembangunan yang memuliakan insan, memperkasa masyarakat setempat dan menyemarak masa depan yang lebih sejahtera buat generasi mendatang. Dan akan terus menyokong pelaksanaan misi kemanusiaan Global Sungut Flotilla GSF walaupun berdepan pelbagai cabaran. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarif berkata kerajaan mengiktiraf pengorbanan para aktivis yang sanggup meninggalkan keselesaan dan orang tersayang demi menyertai usaha kemanusiaan itu. Kita menyambut baik kecekalan para aktivis. Sebenarnya mereka juga memberikan kekuatan kepada kita di command center ini. Dan kita percaya apa-apa sokongan yang diperlukan sudah pasti sama ada secara diplomatik ataupun sumber kewangan sedikit sebanyak yang boleh dibantu dapat kita teruskan sebagaimana yang telah dirancang dan kita laksanakan. Misi kali ini sebenarnya ada dua misi, satu daripada laut dan satu daripada darat. Yang darat dah berjalan, yang laut akan terus berjalan dan kita akan cuba memastikan bahawa bantuan dan sokongan yang kita rangka itu akan sampai. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC pada Isnin. Tambah beliau, Malaysia sebelum ini telah menghantar 130 kontena bantuan mengandungi lebih 300 tan barangan ke Gaza, termasuk bekalan daging dalam tin menjelang Ramadan dan Aidilfitri lalu. Penghantaran bantuan tersebut melibatkan kerjasama pelbagai pihak bagi memastikan ia sampai ke destinasi. Tambahnya kerajaan sentiasa memantau perkembangan misi tersebut melalui laporan harian yang disalurkan kepadanya serta jemaah menteri. Malu geng dengan negara jiran Malaysia. Orang Palestin ini diterima baik, disambut baik dengan negara jiran Malaysia. Namun dia saat datang ke Indonesia malah ditolak, bahkan dideportasi geng. Malunya geng. Dan itulah geng mungkin ya geng ya. Dan apa namanya geng ya. Dan Presiden Malaysia ini mengajak bergabung seperti ini mungkin ada rundingan-rundingan yang tertentu kayak gitu ya kayaknya, bukan pasal ekonomi saja, mungkin pasal tentang Palestin juga, isu tentang Palestin ini juga pasti akan dibawa oleh Presiden Malaysia ataupun Menteri Malaysia kayak gitu ya geng ya. Negara kita sudah menjadi Zionis geng. Aduh, oke, gak usah lama-lama. Kenapa negara kita menjadi Zionis? Ya, karena sudah takut sama Amerika dengan Nah, ini geng, ada berita baru lagi ya geng ya. Dua berita pertahanan Malaysia yang dahsyat hari ini geng. Nah, tentunya kalian suka kan? Pastinya para pencinta army ini suka dengan video ini geng. Jom kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Berita pertahanan Malaysia yang boleh kata penting dan gila lah hari ini. Okay? Let's go. Okay. Jadi hari ini boleh kata hari yang emosi. Emosi tinggi rendah untuk peminat pertahanan Malaysia ataupun pendukung pertahanan Malaysia. Jadi kepada geng-geng pendukung pertahanan Malaysia ataupun mereka yang memerhatikan dunia pertahanan Malaysia, hari ini emosi diorang boleh kata tinggi rendah lah. Ada gembira, ada sedih, bercampur bau. Okey. Berita pertahanan yang pertama adalah di mana kita dapat berita gembira pagi tadi, di mana Malaysia dikabarkan akan membeli 18 buah meriam SPH Self-Propelled Howitzer untuk Tentera Darat Malaysia. Ini setelah lebih kurang 25 tahun Tentera Darat kita menantikan pembelian ini. Dan ini ditambah dengan satu tanda tangan memorandum
antara ADS dan juga Safran, di mana memorandum itu ditandatangani untuk mereka membekalkan satu unit navigasi kepada 18 buah Caesar. So ini semakin hampir pastilah bahawa Caesar 8x8 memenangi tender SPH Tentera Darat, dan insya-Allah dijangka akan diserahkan dalam masa terdekat. Kita tunggu pengumuman rasmi daripada Kementerian Pertahanan lah. Berita kedua adalah berita yang menyedihkan. Dunia pertahanan Malaysia, di mana hari ini didedahkan oleh laman sesawan pertahanan tersohor Malaysia, iaitu Malaysia Defence, yang di mana Norway membatalkan penjualan misal terbaik anti kapal dunia, iaitu Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia. Dengan cancelnya plan ini, maka sekarang ini 5 buah kapal LCS TLDM kena tukar taring baru. Sebab NSM itu adalah taring utama untuk 5 buah kapal ini, dan mungkin ini akan menjejaskan upgrade untuk 2 buah kapal kelas Lekiu dan juga Jebat. KD Lekiu dan KD Jebat. Sebab KD Lekiu dan KD Jebat sepatutnya adalah di-upgrade dengan NSM, misal yang sama. Perkara ini sudah kita ketahui sewaktu hari pertama DSA, dan pegawai Kongsberg sebenarnya sudah menyerahkan perkara ini, sudah memberitahu perkara ini kepada Menteri Pertahanan lah, Datuk Seri Khalid Nordin. Dan inilah yang berlaku. Norway kata tujuan utama mereka cancel penjualan ini adalah kerana di mana Norway menukar dasarnya daripada dulu ni menjual misal-misal ini secara bebas kepada kini hanya menjual kepada ahli negara NATO sahaja. Dan ini menyebabkan sekarang ni Malaysia tak ada pilihan lain, kita terpaksa mungkin tukar beli misal baru, dan ini akan memakan masa beberapa bulan lagi dan mungkin akan melewatkan atau menjejaskan lagi projek LCS TLDM. Aku jujurnya rasa ralatlah frust lah dengan cancelnya NSM ni, sebab NSM ini akan bawa TLDM ke depan gila-gila punya. Tapi yalah, benda sudah jadi, kita tunggu penjelasan daripada pihak Kementerian Pertahanan, walaupun kita ada a few info, but kita serahkan kepada yang itulah. Jadi, silakan pada pihak berkuasa lah. Langit Asia Tenggara kembali memanas setelah kemunculan perdana FA-50M milik Malaysia yang menjadi evolusi paling canggih dari keluarga Golden Eagle. Pesawat ini bukan lagi sekadar jet latih, melainkan platform tempur ringan dengan kemampuan multi peran yang signifikan, dibekali sistem EFF Mode 5 modern, radar AESA, serta kemampuan pengisian bahan bakar di udara. FA-50M mampu menjalankan misi patroli jarak jauh dan pertempuran udara modern dengan presisi tinggi. Kehadiran radar canggih membuka peluang penggunaan rudal jarak jauh yang meningkatkan daya gentar secara signifikan. Langkah Malaysia ini menunjukkan fokus pada fleksibilitas dan interoperabilitas dalam operasi gabungan. Sementara itu, Indonesia mengambil jalur berbeda dengan pengembangan jet generasi lebih tinggi. Dinamika ini mencerminkan persaingan strategi pertahanan yang semakin kompleks di kawasan, di mana efisiensi, teknologi, dan kebutuhan operasional menjadi faktor penentu kekuatan udara modern. Buat pertama kali, orang ramai dapat melihat sekilas jet tempur ringan FA-50M yang bakal diterima oleh Tentera Udara di Raja Malaysia. Panglima Tentera Udara, Jeneral Muhammad Norazlan Aris, baru-baru ini melawat Korea Selatan untuk meninjau sendiri proses pemasangan dan integrasi sistem pesawat tersebut. Dalam pertemuan bersama pengeluar, matlamatnya adalah memastikan program ini kekal mengikut jadual bagi penghantaran yang dijangka pada hujung tahun ini. Perolehan ini berpunca daripada kontrak bernilai hampir 4 bilion ringgit yang dimeterai pada Mei 2023 untuk 18 buah itu. Armada baharu ini amat penting kerana ia akan menggantikan pesawat BAE Systems Hawk 108 dan 208 yang telah berkhidmat aktif sejak 1995. Akhirnya, program FA-50M ini akan memperkukuh keupayaan tempur ringan dan latihan Malaysia secara signifikan, sekaligus memastikan tentera udara mengekalkan tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi cabaran keselamatan yang semakin berkembang. Nah, jadi itulah geng beberapa video yang Ikinya persembahkan untuk kalian. Semoga kalian suka mendengar berita ini ya gengnya, berita baik dari dalam negara Malaysia. Kenapa Malaysia membeli pesawat-pesawat tempur dan lain sebagainya gitu ya, karena tahu sendiri ya gengnya, nanti takutnya Amerika ini kan agak gila-gila itu Amerika. Kayak gitu ya gengnya, takutnya ini persiapan kayak gitu ya gengnya daripada negara Malaysia kayak gitu ya gengnya, karena tahu sendiri juga Indonesia mengancam Selat Malaka dan lain sebagainya kayak gitu ya gengnya. Di saat ekonomi global tidak baik-baik saja, wah malah Malaysia ini belanja ke militerannya geng. Wah
Dapat dari mana lah uang Malaysia ini ya? Gak tahu kan rupiah lagi turun. Bergurau saja ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.